Salam sehat dan salam semangat buat anak didik kami semua kelas 11 MIA. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas soal-soal yang kita ambil dari topik dinamika rotasi. Dan soal-soal yang akan kita bahas itu adalah mengenai benda atau sistem yang bergerak secara rotasi atau bergerak rotasi sekaligus bergerak secara translasi. Baiklah, kita akan memulai pembahasan soal-soal kita. Mari perhatikan dengan serius. Kita mulai soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar soalnya. Di sini ada sebuah benda yang bekerja 5 buah gaya, yaitu F1, F2, F3, F4, dan F5. Dan pertanyaan untuk soal ini adalah tentukanlah torsi atau momen gaya dan arah torsi pada poros di titik O. Perhatikan titik O-nya adalah berada di titik tengah di sini. Kita buat penyelesaian soal ini. Kita gambar kembali soalnya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Dari gaya yang bekerja pada benda ini ada F1, F2, F3, F4, dan F5. Apakah ada gaya yang garis kerjanya melewati poros di titik O? Nah, sekarang coba kita perhatikan dengan serius. Nah, ternyata F2 ini garis kerja gayanya adalah melewati poros di titik O. Sehingga F2 tidak menghasilkan torsi pada poros di titik O, maka F2 ini bisa kita coret. Selanjutnya kita akan membuat arah putaran torsi yang dihasilkan oleh F1, F3, F4, dan F5. Kita mulai arah putaran yang dihasilkan oleh F1. Nah, F1 ini nanti akan memutar benda ini dengan arah searah putaran jarum jam, maka tanda torsinya adalah negatif. Selanjutnya untuk F3 akan melakukan putaran itu berlawanan putaran jarum jam, maka tanda torsinya adalah bertanda positif. Selanjutnya untuk F4 ini akan melakukan putaran searah putaran jarum jam, maka tanda torsinya adalah negatif. Kemudian untuk F5 ini akan melakukan putaran searah putaran jarum jam, maka tanda torsinya adalah negatif. Selanjutnya kita perhatikan bahwa F5 di sini itu bekerja dengan sudut 53 derajat terhadap arah horizontal. Artinya F5 ini harus kita uraikan, harus kita cari komponen-komponen F5 yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Kita cari pada sumbu X, berarti arahnya adalah ke kiri, kita sebut sebagai F5X. Selanjutnya kita cari komponen F5 pada sumbu Y, berarti arahnya adalah ke atas seperti ini, maka ini kita sebut sebagai F5Y. Nah, selanjutnya dari komponen F5 yang sudah kita cari yaitu F5X dan F5Y, ternyata bahwa F5X kita perhatikan di sini bahwa arah garis kerja gayanya itu melewati poros titik O. Artinya F5X tidak menghasilkan torsi pada poros titik O, sehingga F5X ini kita coret. Nah, selanjutnya yang menghasilkan torsi dari komponen F5 adalah F5Y, di mana F5Y itu sama dengan F5 dikali sinus 53 derajat. F5 dari soalnya sudah diketahui sama dengan 12 Newton, maka F5Y sama dengan 12 dikali sinus 53 sama dengan 0,8, maka besar F5Y itu sama dengan 9,6 Newton. Maka kita sudah bisa menentukan torsi yang dihasilkan oleh masing-masing gaya F1, F3, F4, dan F5. Baik, kita perhatikan tabel di bawah ini. Untuk gaya F1, ya perhatikan F1 di sini bekerja ke bawah, maka lengannya yang tegak lurus terhadap titik O berarti jarak dari titik H ke titik O yang besarnya sama dengan 0,3 meter. Pada soalnya disebutkan bahwa jarak AB itu sama dengan BC sama dengan 30 cm, di mana BC itu akan sama dengan jarak dari titik O ke titik H. Sehingga torsi yang dihasilkan oleh gaya 1 kita sebut sebagai tau 1 sama dengan F1 dikali HO sama dengan negatif
dikali dalam kurung 4 dikali 0,3 sama dengan negatif 1,2 Newton meter. Selanjutnya untuk gaya F3, perhatikan arah kerja daripada F3 ini adalah horizontal seperti ini, maka lengannya yang tegak lurus terhadap titik O berarti jarak dari titik E ke titik O. Di soalnya sudah disebutkan nilainya sama dengan 40 cm atau sama dengan 0,4 meter. Sehingga torsi 3 atau tau 3 sama dengan F3 dikali EO sama dengan F3 sama dengan 10 Newton dikalikan dengan 0,4 sama dengan 4 Newton meter. Kemudian untuk F4, perhatikan di sini arah garis kerja gaya F4 horizontal, maka lengannya yang tegak lurus terhadap titik O berarti jarak dari titik E ke titik O yang besarnya sama dengan 0,4 meter. Sehingga tau 4 sama dengan F4 dikali EO sama dengan negatif dikali dalam kurung F4 sama dengan 12 Newton. 12 dikali 0,4 sama dengan negatif 4,8 Newton meter. Kemudian untuk F5Y. Untuk F5Y garis kerja gayanya adalah vertikal seperti ini, maka lengannya yang tegak lurus terhadap titik O yaitu jarak dari titik G ke titik O. Di soalnya sudah disebutkan nilainya sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Sehingga torsi atau tau 5Y sama dengan F5Y dikali GO sama dengan negatif dikali dalam kurung 9,6 dikali 0,5 sama dengan negatif 4,8 Newton meter. Selanjutnya kita akan cari nilai keseluruhan untuk torsi yang dihasilkan oleh masing-masing gaya tadi. Maka sigma tau di titik O akan sama dengan tau 1 ditambah tau 3 tambah tau 4 tambah tau 5Y sama dengan negatif 6,8 Newton meter. Kemudian tanda negatif ini adalah menyatakan arah, yaitu bahwa benda ini berputar searah putaran jarum jam. Kita perhatikan soal yang nomor 2. Nah, di sini ada 6 benda M1, M2, M3, M5, M4, M5, dan M6. Kemudian keterangan soalnya jika M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4 sama dengan 1 kg, M5 sama dengan M6 2 kg, dan A sama dengan 20 cm, tentukanlah momen inersia jika sistem diputar pada poros bagian A, titik pusat di sini, kemudian sumbu X horizontal, kemudian sumbu Y berarti arah vertikal. Kita buat penyelesaiannya. Untuk bagian A yaitu poros di titik O. Kita ingat kembali untuk momen inersia partikel atau benda sembarang itu persamaannya sama dengan I sama dengan mr kuadrat. Kemudian untuk poros di titik O artinya bahwa semua benda-benda ini akan bergerak berotasi mengelilingi titik O. Maka momen inersia jika poros di titik O dihasilkan oleh semua benda-benda ini, ya. Ada benda 1, benda 2, benda 3, benda 4, benda kelima, dan benda keenam. Sehingga persamaannya kita buat sigma atau jumlah keseluruhan momen inersia di titik O itu dihasilkan oleh M1, ya, oleh M2, M3, M4, M5, dan M6. Kita masukkan semua nilai-nilainya, ya, maka kita akan memperoleh jumlah keseluruhan momen inersia jika sistem ini diputar pada titik O itu besarnya sama dengan 1,04 kg meter kuadrat. Kemudian jika sistem ini diputar pada poros sumbu X, artinya semua benda-benda yang berada pada sumbu X itu akan diam karena dia berada tepat pada sumbu X. Maka yang berputar mengelilingi poros titik O adalah benda 5 dan benda 6. Sehingga persamaannya kita buat sigma IX sama dengan M5 R5 kuadrat ditambah M6 dikali R6 kuadrat. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada soal, maka hasilnya akan sama dengan 0,64 kg meter kuadrat.
Selanjutnya untuk bagian C, poros pada sumbu Y. Jika poros pada sumbu Y berarti M5 dan M6 ini tidak bergerak atau diam, maka yang berotasi atau berputar mengelilingi titik O adalah semua benda-benda yang berada pada sumbu X ini. Sehingga sigma momen inersia pada sumbu Y itu dihasilkan oleh benda 1, benda 2, benda 3, dan benda 4. Kita masukkan nilai-nilainya, maka kita peroleh sigma momen inersia pada sumbu Y itu hasilnya sama dengan 0,4 kg meter kuadrat. Kita perhatikan soal nomor 3, benda M1 2 kg dan M2 3 kg dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol kasar di mana katrol memiliki massa sama dengan 2 kg. Ini gambar soalnya ya, ada M1, ada M2. Katrol ini memiliki massa M dan memiliki jari-jari sebesar R. Tentukanlah bagian A percepatan M1 dan M2, bagian B T1 dan T2. Kita buat penyelesaian soal ini, kita gambar soalnya ya. Untuk bagian A percepatan M1 dan M2 seperti ini. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah melukis semua gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama kita coba melukiskan gaya berat M1, berarti arahnya adalah ke bawah seperti ini. Kemudian kita lukiskan tegangan tali yang bekerja pada bagian ini. Maka lukisan tegangan tali pada bagian ini adalah seperti ini. Kita perhatikan di sini bahwa di sini ada kita lukiskan dua tegangan tali ya. T1 yang ini yang arahnya ke atas ini adalah T yang bekerja pada M1. Kemudian yang ke bawah ini adalah yang bekerja pada katrol, di mana T1 yang ini dan T1 yang ini adalah memiliki nilai yang sama. Selanjutnya kita lukiskan gaya berat untuk M2, berarti arahnya juga ke bawah. Kemudian kita lukiskan di bagian tali ini arah tegangan tali, maka arahnya adalah seperti ini. T2 ini yang ke atas bekerja pada M2 dan T2 yang ke bawah ini bekerja pada katrol. Selanjutnya jika kita perhatikan massa yang digantung yaitu M1 2 kg, M2 sama dengan 3 kg, maka berat W2 itu lebih besar daripada W1. Artinya bahwa benda M2 ini akan turun dan benda M1 itu akan naik. Maka percepatan benda M2 itu arahnya ke bawah, kemudian percepatan benda pertama arahnya adalah ke atas. Sebelum kita meninjau untuk gerak translasi dan rotasi untuk sistem benda ini, mari kita perhatikan terlebih dahulu bahwa untuk sistem katrol seperti ini, baik katrolnya kasar ataupun katrolnya licin, maka nilai percepatan untuk M1 dan nilai percepatan untuk M2 itu akan sama dengan sebesar A. Kemudian tegangan tali untuk kasus ini ya, T1 itu tidak sama dengan T2. Dan terakhir, momen inersia untuk katrol itu sama dengan momen inersia untuk silinder pejal yang sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian mari kita perhatikan untuk membuat penyelesaiannya adalah kita lihat gerak translasi. Perhatikan ya, untuk gerak translasi ini adalah gerak linear atau gerak lurus, yaitu gerak untuk benda M1 dan M2. Kita meninjau untuk penggunaan sigma gaya F itu akan sama dengan M dikali A. Ini kita kenal sebagai hukum kedua Newton tentang percepatan. Sekarang kita tinjau untuk M1 ya. Untuk M1 itu dia naik ya, maka resultan gaya atau sigma F itu adalah T1 dikurang W1 ya. T1 dikurang W1 sama dengan M1 dikalikan dengan A. Kita sebut ini sebagai persamaan nomor 1. Kemudian kita tinjau M2. M2 ini turun, maka sigma gayanya itu adalah W2 dikurang T2.
W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikalikan dengan A, kita sebut sebagai persamaan yang nomor 2. Nah, selanjutnya persamaan nomor 1 kita jumlahkan dengan persamaan nomor 2 seperti ini. Ya, ini tadi persamaan nomor 1, persamaan nomor 2, maka jika kita jumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan W2 dikurang W1 ditambah T1 dikurang T2 akan sama dengan, perhatikan ini sama-sama dikali A, kita keluarkan A-nya, maka ruas kanan akan sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Dan persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 3. Nah, kita sudah selesai meninjau untuk gerak translasi. Selanjutnya kita perhatikan untuk gerak rotasi, yaitu gerak pada katrol. Ini tadi lukisan katrolnya. Nah, kita perhatikan tadi bahwa M2 itu turun ya, M1 naik, sehingga katrol ini akan berputar searah putaran jarum jam, ya, akan berputar searah putaran jarum jam. Maka untuk kasus katrol dengan sistem benda yang digantung dengan menggunakan tali, maka arah putaran katrol itu adalah torsi yang positif, sehingga torsi yang dihasilkan oleh tegangan tali T2 itu adalah yang positif seperti ini. Ya, kemudian untuk torsi yang dihasilkan oleh T1 itu berarti akan menjadi negatif. Kemudian syarat untuk gerak rotasi itu sigma tau itu harus sama dengan I dikali alfa, di mana alfa sama dengan perbandingan percepatan linear dibagikan dengan jari-jari. Sehingga kita buat persamaan sigma torsinya adalah T2 dikali R dikurang T1 dikali R sama dengan I dikalikan dengan alfa, yaitu A per R. Nah, persamaannya akan seperti ini ya. Ini sama-sama dikalikan dengan R, kemudian kita kalikan ke ruas kanan, maka T2 dikurang T1 akan sama dengan I, kita ganti menjadi setengah M R kuadrat dikali A per R. Ini menjadi R kuadrat karena R dari ruas kiri kita kali ke kanan. Maka T1 dikurang T2 akan sama dengan, ini R kuadrat habis, maka akan sama dengan negatif setengah M dikalikan dengan A. Maka ini kita sebut sebagai persamaan nomor 4. Selanjutnya persamaan yang keempat, yang ini ya, T1 dikurang T2 itu kita masukkan ke persamaan yang nomor 3 ya. T1 kurang T2 kita masukkan ke persamaan ini, sehingga kita memperoleh persamaan yang baru, yaitu W2 dikurang W1 dikurang ya, dikurang yang ini ya, setengah M, ini massa katrol huruf kapital, dikalikan dengan A sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Ini ada perkalian A ya, kita geser atau kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka kita akan memperoleh persamaan percepatan itu akan sama dengan W2 dikurang W1 per dalam kurung M1 ditambah M2 ditambah setengah kali massa katrol. Kemudian kita masukkan nilai-nilai untuk massa yang sudah diketahui tadi ya. W2 itu berarti M2 dikali percepatan gravitasi ya. M2 sama dengan 3 berarti W2 sama dengan 30 ya, dikurang dengan W1, M1 sama dengan 2 dikali G berarti 20, dibagi dengan M1 sama dengan 2, M2 sama dengan 3 ditambah dengan setengah dikali massa katrol tadi sama dengan 2 kg, sehingga kita peroleh nilai percepatan benda 1 dan benda 2 itu sama dengan 5/3 atau sama dengan 1,67 meter per sekon kuadrat. Untuk bagian B yaitu menentukan T1 dan T2. Nah, untuk mencari nilai T1 dan T2 ya, misalnya kita menentukan untuk T1 terlebih dahulu, maka nilai A ini nanti kita masukkan ke persamaan yang nomor 1. Kita tuliskan kembali persamaan nomor 1 seperti ini. Maka dari sini kita bisa membuat persamaan T1 sama dengan M1 dikali A tambah dengan W1. Maka T1 sama dengan M1 sama dengan 2. A sama dengan 5/3 ditambah dengan W1 sama dengan 20.
maka T1 sama dengan 23,33 Newton. Kemudian nilai A itu kita masukkan ke persamaan yang nomor 2 ya, untuk mencari T2 ya. Persamaan kedua tadi, W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. Maka dari persamaan ini kita buat persamaan T2 terlebih dahulu, yaitu sama dengan W2 dikurang M2 dikali A. Maka T2 sama dengan W2 sama dengan 30 Newton ya, dikurang M2 sama dengan 3 dikali A 5/3, berarti T2 akan sama dengan 25 Newton. Kita masuk soal yang nomor 4 atau soal yang terakhir. Sebuah bola pejal I sama dengan 2/5 mr², mula-mula diam di titik A, kemudian menggelinding menuruni bidang miring dari ketinggian 0,7 meter. Ini gambar soalnya ya. Tentukanlah kecepatan translasi atau kecepatan V ya, bola pejal saat berada di dasar bidang miring atau titik B. Kita buat penyelesaiannya. Nah, bola pejal katanya mula-mula diam di titik A. Artinya bahwa energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi itu sama dengan 0 karena dia mula-mula tidak bergerak. Kemudian dari hukum kekekalan energi mekanik ya, ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa energi mekanik awal yaitu di titik A ya, itu akan sama dengan energi mekanik akhir yaitu di titik B. Di mana energi mekanik itu adalah penjumlahan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, kita buat dulu persamaan umumnya ya. EKR tambah EKT tambah EP di titik A sama dengan EKR tambah EKT tambah EP di titik B. Di mana energi potensial di titik B itu akan sama dengan 0 karena sudah tidak ada lagi ketinggiannya ya. Mula-mula 0,7 ya. Sekarang setelah sampai di titik B berarti ketinggiannya sudah tidak ada lagi. Kemudian kita masukkan EK rotasi dan EK translasi sama dengan 0 ya ke persamaan ini, maka ruas kiri itu tinggal energi potensialnya ya, EPA akan sama dengan EKR tambah EKT di titik B. Kemudian energi potensial itu adalah MGH ya, berarti MGH akan sama dengan energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah I omega kuadrat ditambah energi kinetik translasi itu sama dengan setengah MV kuadrat. MGH itu akan sama dengan setengah dikali I untuk bola pejal, sudah diketahui di soalnya, 2/5 mr² dikali omega kuadrat ditambah dengan setengah MV kuadrat. Dan kita ingat kembali hubungan antara omega dengan V ya, di mana omega itu adalah V per R, maka omega kuadrat yang kita butuhkan nanti di sini adalah berarti V kuadrat per R kuadrat. Sehingga ruas kiri akan sama dengan MGH sama dengan 7/10 MV kuadrat. Ini M di kiri dan di kanan ini bisa habis. Sehingga persamaan kecepatan translasi atau kecepatan V akan sama dengan akar dari 10 dikali G dikali H per 7. Kita masukkan nilai-nilainya. Maka V akan sama dengan akar dari 10 dikali G, kita ambil 10 dikali 0,7 per 7, maka hasilnya sama dengan akar 10 meter per sekon. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat dan semoga sukses.